Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yeshua, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Yahweh? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yeshua, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yeshua kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 43. Hal menghakimi pasal Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, maka kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dimanapun Anda berada, baik itu orang-orang asli Papua yang ada di dalam Papua, di luar wilayah Kepulauan Papua, yang tersebar di Indonesia, yang tersebar di belahan bumi, di mana saja berada, Shalom. Puji Tuhan. Iya, pada saat ini Yahweh Yeshua sedang melakukan perkara besar dan penghakiman Tuhan sedang menggoncang di Lembah Yosafat, Paniai Daya Imewa, Papua. Nah, dan Indonesia untuk menggoncangkan penghakiman Tuhan sedang menggoncangkan bumi. Yahweh Yeshua sedang berdiri di Lembah Yosafat di dalam dimensi roh dan segera menghakimi bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, pada saat ini saya akan menyampaikan apa yang Bapak Yeshua lakukan untuk kita orang Papua, asli Papua, ya, dalam proses peperangan penghakiman yang adil yang Tuhan telah lakukan di tanggal 24 Maret tahun 2025. Sehingga ketiga apa yang saya akan menyampaikan, meneruskan apa yang Yeshua sedang lakukan ini, saya harap orang-orang percaya, terutama orang asli Papua, harus aminkan. Harus aminkan. Dengan kita berkata amin, apa yang disampaikan kita berkata amin,
Maka Bapak memang sudah lakukan, tetapi kita semakin berkata, orang percaya semakin berkata amin, maka itu akan secepatnya dia terjadi lagi. Haleluya. Ini karena berhubungan dengan masalah perkara-perkara rohani, dan ini berhubungan dengan iman, kepercayaan kepada pekerjaan Bapa Yahweh, Yesuha dan Roh Kudus dalam dimensi roh. Baik, berkenan dengan terkait dengan itu, di sini saya mengambil tema yang Bapak lakukan di sini dalam perkara tadi peperangan dan penghakiman, penyelesaian, yaitu rantai darah Yesua mengikat setan darah yang ada di pemimpin negara dan orang Papua yang akan berdiri menghakimi bangsa-bangsa telah diurapi. Haleluya, dalam kasus pelanggaran HAM. Baik, itu yang berhubungan dengan apa yang Tuhan lakukan. Dengan demikian, sebagai dasar tadi saya telah membacakan firman Tuhan untuk menjadi bahan renungan yang menjadi dasar kami menyampaikan rema Tuhan dan kesaksian Tuhan, dan kesaksian dan rema Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, puji Tuhan, haleluya, karena hari ini Bapak telah melakukan satu perkara besar. Ya, perkara besar di mana hari ini orang Papua di dalam zona menuju darurat sipil dan darurat militer. Setelah darurat sipil berlangsung di atas tanah Papua, maka akan berlangsung lagi dengan darurat militer. Dan hal ini pada saat ini orang Papua sedang dalam proses kegoncangan yang cukup besar dan ketakutan yang cukup besar. Ya, tetapi pada saat yang sama juga Tuhan melakukan satu perkara besar, di mana ya, jadi saya masuk dengan kesaksian rema Tuhan, maka saya harap yang lain dapat mengikutinya. Yang pertama, remanya seperti begini. Jadi dari tadi pagi dalam mimpi, tadi malam sekitar jam ini saya mau tidur begini, tiba-tiba dalam mimpi saya di bawah, saya ada di tapi saya ada di Pugo, di atas gunung Pugo, di sana di Kabupaten Paniai, di Pugo, di atas gunung Ekau. Saya dari situ saya lihat tiba-tiba ada orang buang bom. Bomnya itu dia jatuh di atas rumah sakit umum Madi. Saya lihat penglihatan seperti itu. Lalu saya mau bangun berdoa, tapi saya tidur sampai pagi. Lalu tim doa kami masuk doa pagi. Itu apa artinya daripada mimpi yang saya lihat itu? Kami berdoa tanya Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan kasih tunjuk mimpi itu. Lalu suara Tuhan membukakan rahasia bahwa segera berdoa. Karena mimpi yang dilihat itu adalah kalau tidak berdoa akan banyak orang mati di atas Papua secara diam-diam dan terang-terangan. Karena maka harus secepatnya berdoa. Lalu dengan datangnya suara Tuhan seperti itu, kami berdoa terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kenapa posisi saya harus mimpi dekat Pugo sana, dekat dengan Ekaul di Kabupaten Paniai? Nah, lalu ditanya seperti itu, lalu Tuhan bilang bahwa ada orang-orang koloni Belanda dan juga orang-orang pendatang dari luar Pulau Papua
yang macam yang mempunyai mata-mata alam, mempunyai kekuatan ilmu gaib. Mereka melihat ada barang-barang yang mereka bawa, jimat-jimat yang mereka bawa, mereka taruh di tempat di ekau di situ. Ada satu tempat di situ. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, di sana dengan mereka taruh barang itu supaya oleh dorongan barang itu supaya orang Papua itu terus diburu. Pelanggaran HAM harus terus terjadi di atas Papua, baik diburu secara diam-diam dan terang-terangan. Ya. Lalu kami berdoa lagi tanya Tuhan. Lalu kenapa orang pendatang punya barang itu mereka taruh di situ? Di bawah itu di situ ada apa? Lalu Tuhan membukakan rahasia lain yang terjadi pada zaman orasi penyaliban Yesua, Amasiha, Adonai. Pada saat peristiwa kematian penyaliban Yesua pada waktu peristiwa itu oleh 12 suku Israel Papua, di situ Tuhan bilang Roh Kudus menyingkapkan itu penyamun yang di sebelah kanan itu yang bernama Beto. Penyamun ini ya dia punya darahnya itu ada di tempat itu. Sehingga kami berdoa, darah itu kenapa? Kami tanya Tuhan, Tuhan bilang itu darah orang benar. Karena orang pertama yang telah mengakui Yesua Hamasiah Adonai adalah raja di atas segala raja. Dan dia dengan imannya, dia berkata bahwa ketika Yesua datang kembali, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku. Lalu Yesua berkata, detik ini atau hari ini juga kita berdoa ada di Firdaus. Jadi darah dari orang benar yang disalibkan bersama-sama Yesua di sebelah kanan, namanya Beto ini, ya, itu dia punya darah itu dari tempat yang dia disalibkan itu, kami berdoa lagi cek kembali begini, Tuhan bilang itu berhubungan dengan marga Gobai. Jadi harus masuk lewat marga Gobai. Kami berdoa lagi masuk lewat marga Gobai. Ya, jadi kami masuk berdoa tanya Tuhan begini, Tuhan perlihatkan. Cepat berdoa karena darah dari orang benar ini dia sedang berteriak dari bumi. Minta pembalasan supaya orang dari generasi ke generasi sampai generasi kami sekarang supaya harus dihabiskan, harus dibalaskan. Darah orang benar ini dia berseru di hadapan Bapa di surga, di hadapan Yesua, dia terus berbicara. Nah, Tuhan Yesua memberitahukan begitu. Kenapa dia berbicara? Tuhan bilang itu darah orang benar yang penamun yang sebelah kiri, karena dia telah mengaku Yesua dan Yesua mengampuni dosanya dan dia telah masuk surga orang pertama. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasiah Adonai, ini karena darah orang benar seperti darah Abel, Kain bunuh Abel. Nah, darah Abel itu dia berteriak ke surga sampai di surga, dia minta pembalasan. Haleluya. Tapi pemercikan darah Yesua itu dia berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Nah, waktu kami berdoa, nah, lalu Tuhan bilang begini, kami berdoa minta ampun di pengadilan Yesua karena moyang kami 12 suku Israel Papua pada zaman generasi Yesua, mereka telah membunuh penyamun ini juga, penyamun sebelah kanan yang telah dibenarkan oleh darah Yesua ini, yang masuk ke Firdaus ini juga. Dengan demikian kami minta ampun di hadapan Tuhan sambil mengucapkan kata-kata firman Tuhan di Ibrani 12:4. Pemercikan darah Yesua berbicara lebih kuat daripada darah Abel atau darah orang benar yang di sebelah kanan. Ketika kami berdoa seperti itu, haleluya, lihat darah Yesua dalam dimensi roh itu dia turun, lalu lipat itu darah orang benar ini, lalu diamankan di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Lalu Tuhan berkata, inilah darah orang benar pertama yang masuk Firdaus. Dengan demikian masalah utang darah orang benar ini sudah diselesaikan.
Haleluya. Di pengadilan Yesua pada hari ini. Tuhan memberitahukan seperti itu. Jadi setelah itu selesai, lalu Tuhan bilang, sekarang berdoa, barang-barang yang atau kekuatan-kekuatan gaib yang dibawa oleh koloni Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga dari orang-orang pendatang dari luar Papua, dan mereka bawa masuk dan taruh di tempat itu untuk mendorong supaya orang Papua harus dibasmi terus, orang Papua harus dimusnahkan terus, diperangi terus karena oleh tuntutan darah ini. Itu kami berdoa itu dari atas itu, setetes darah Yesus yang turun ke bawah itu seperti bom atom. Begitu dia jatuh ke tanah itu seperti bom atom, menghancurkan semua kekuatan kuasa gelap yang mereka taruh di situ. Ya, kita lihat peristiwa-peristiwa dulu Pugo. Peristiwa Pugo di mana orang-orang OPM, TPM, dan masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah juga ikut dikorban sampai korban. Pada zaman itu banyak orang ada bunai atau ada yemo, ada bunayan, ambil besi panas baru kasih masuk di duburnya dia. Itulah kejahatan-kejahatan perang yang sempat dilakukan pada tahun 80-an. Ya, pada waktu itu Prabowo diperintah oleh komando dari pusat untuk dia menjalankan. Prabowo yang sekarang presiden kita adalah dia mendengarkan perintah atasannya untuk menjalankan operasi. Nah, saudara-saudara terkasih, ya, dan itu merupakan sesuatu yang sebenarnya waktu tadi kami berdoa tanya Tuhan, itu Tuhan bilang begini, hari ini semua tuntutan Tuhan terhadap orang Papua karena darah Oda Benar ini itu sudah diselesaikan. Sama dengan pelanggaran HAM. Masalah pelanggaran HAM, moyang orang Papua, 12 subserial Papua yang menyelipkan, ini sudah diselesaikan di pengadilan Yesua. Dan pelanggaran HAM orang Papua, moyang orang Papua. Dengan demikian, kami masuk terus berdoa. Lalu Tuhan bilang, sekarang berdoa para orang-orang asli Papua yang korban demi tanah ini, demi kemerdekaan Papua ini, maupun juga orang-orang pendatang yang telah merebut Papua ini masuk ke dalam mereka masuk ke Papua, mereka menyerang ke Papua atas kesepakatan Roma, PBB dan Belanda. Mereka menyerahkan Papua ke dalam tangan NKRI. Ya, ini juga haleluya. Yang mulai dari darah Yusapa Sudarso sampai yang gugur orang Papua maupun juga orang-orang dari seberang yang gugur di atas Papua, darah-darah mereka harus didoakan. Lalu darah Yesus tutup semua darah-darah itu semua satu kali. Semua darah-darah orang mati itu semua ditutup semua oleh darah Yesus Hamasiah Adonai. Sangat dahsyat, saudara-saudara terkasih. Hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, itu setelah itu Tuhan suruh berdoa karena hutan darah itu sedang mendorong Presiden kita Republik Indonesia Pak Prabowo itu sedang mendorong dia untuk menggenosida orang Papua dengan cara diam-diam dan terang-terangan. Jadi itu bukan sengaja Presiden Prabowo, tetapi dia didorong oleh karena ada setan darah. Setan darah itu biasanya begini, kalau orang itu sudah banyak bunuh orang, biasanya dia dihinggapi dengan setan darah. Dalam bahasa medis disebut itu emo itu darah, enia itu setan. Dan ini yang dia mendorong untuk sedang melakukan pikiran yang tidak baik. Lalu kan berdoa, langsung masuk berdoa. Kita punya kepala negara Prabowo, Presiden Prabowo, kita berdoa dia. Lalu Tuhan membawa itu, menurut malaikat Tuhan turun dan langsung ikat itu kaki tangannya daripada setan darah ini. Setan darah ini diikat, dia punya dengan rantai darah Yesus itu ikat semua. Setelah ikat, lalu
Tuhan bilang, sekarang ikat dia punya ini hutan darah yang di dalam, yang telah ada di dalam pikirannya. Karena darah-darah orang-orang mati yang terbunuh itu sedang bermainkan pikirannya di dalam. Ya, kami berdoa lagi supaya pikirannya ini jernih kembali, lalu malaikat Tuhan ambil rantai lagi baru ikat pikirannya, sehingga dia tidak berpikir jahat terhadap atau berpikir niat tidak baik jahat terhadap sesama manusia, terutama juga orang Papua asli. Iya, lalu diikat, diamankan dua-dua. Setelah diamankan, lalu Tuhan bilang itu, patahkan dia punya sayapnya, sayap kiri, kanan, dengan sayap bawah dan atas. Haleluya. Waktu berdoa itu, malaikat Tuhan dengan kekuatan tongkat gada besi Tuhan bergerak itu dia punya sayap kiri, sayap kanan, dengan dia sayap bawah, sayap itu semua dipatahkan. Itu semua dipatahkan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu Tuhan bilang begini, masalah pelanggaran HAM orang Papua, moyang orang Papua terhadap orang-orang benar yang 12 suku Israel Papua telah menyalibkan, membunuh, dan lain-lain, itu sudah diselesaikan. Maka kalau pelanggaran HAM di atas Papua di dalam secara rohani moyang orang Papua kalau sudah diselesaikan, maka pelanggaran HAM dari bangsa-bangsa lain yang telah membunuh orang Papua dari generasi ke generasi sejak aneksasi sampai sekarang, sebelumnya dari Belanda buat, Inggris buat, PBB buat sama orang Papua, menggenosida orang Papua secara diam-diam dan terang-terangan sampai dengan aneksasi terjadi, dan banyak orang Papua yang korban. Itu Tuhan bilang begini, sekarang itu akan diselesaikan dalam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu akan diselesaikan, dan Tuhan mengangkat hakimnya itu orang Papua sendiri. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Tuhan bilang Tuhan angkat orang Papua sendiri. Kami tanya ini siapa? Lalu Tuhan bilang itu Natalis Pigai. Ya, Natalis Pigai, Menteri HAM yang diangkat oleh Prabowo. Tapi itu bukan diangkat Prabowo sebagai wakil pemerintah, wakil Yahweh di bumi. Wakil Allah di bumi. Nah, dan pemerintah sebagai wakil Allah. Ya, Prabowo sudah angkat ini, siapa ini? Natalis Pigai menjadi Menteri Hukum dan Menteri HAM, hak asasi manusia. Ya, jadi Tuhan bilang sekarang berdoakan dia. Jadi waktu kami berdoa beliau, lalu Tuhan perlihatkan ketika kami sedang berdoa, lalu beliau ini dia mau bergerak, dia angkat dan apa semua tidak bisa karena tangan sudah diikat. Dan di dalam tangannya sudah dimasukkan pen. Itu kekuatan-kekuatan kegelapan supaya beliau tidak boleh banyak berbicara menyangkut hak asasi manusia di atas Papua. Waktu itu perlihatkan seperti itu, kami bawa masalah naik ke pengadilan Yosua. Ini masalah pelanggaran HAM bagi orang Papua terhadap darah orang benar di atas Papua sudah diselesaikan. Dengan demikian, kami berdoa minta ampun supaya api Tuhan turun untuk bersihkan semua tali-tali yang mengikat dia, atau juga bentuk apa saja yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa bergerak apa-apa, berbuat apa-apa atau berbicara masalah pelanggaran HAM. Ya, waktu berdoa itu heran, api Abba Yahweh itu api Yahweh, Yeshua, api Allah yang menghanguskan. Itu Ibrani 12:9. Sebab apa Yahweh kita adalah api yang menghanguskan. Waktu api Tuhan itu dia turun itu, dia bersihkan apa yang mengikat dia itu semua dilepaskan. Saudara-saudara terkasih, semua dilepaskan, semua selesai. Lalu Tuhan bilang berdoa, urapi dia. Waktu berdoa, kami berdoa supaya Tuhan urapi dia dengan minyak urapan di dalam roh. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, apa yang terjadi? Tuhan perlihatkan roh Elisa. Roh Elisa itu turun menghinggapi Menteri HAM. Turun menghinggapi dia, lalu Tuhan bilang, Tuhan yang akan menggerakkan dia untuk berbicara kebenaran, untuk menghakimi. Haleluya. Kenapa? Kami tanya, kenapa harus Tuhan pilih dia untuk dia diurapi dan dia? Karena dia harus menghakimi. Karena tidak bisa
orang orang luar Papua mengurus pelanggaran HAM orang Papua, pelanggaran hak asasi orang Papua, karena orang luar Papua itu sudah terlibat semua, mereka pelaku. Tuhan bilang begitu, mereka pelaku. Seperti yang sekarang kita lihat, Prabowo dia berpikir Menteri HAM itu harus Natalis Pigai, karena kalau dia angkat orang Jawa atau Sumatera atau Kalimantan atau di sana, dia tahu bahwa dia sebagai presiden yang punya pengalaman, Prabowo, dia tahu bahwa semua sama-sama kan sumpah pikiran perkataan untuk harus bunuh orang Papua kan semua sudah terlibat. Nah, beliau berpikir seperti itu, presiden kita Prabowo. Maka dia angkat harus orang Papua sendiri menjadi hakim untuk menghakimi semua orang. Jadi tidak bisa salahkan Prabowo saja, tapi semua jajaran yang ada di dalam atau lingkaran yang ada dalam pelanggaran HAM. Nah, itu harus dihakimi oleh orangnya Papua sendiri. Seperti itu. Dan itu memang hikmat itu sudah ditaruh sama Presiden kita Republik Indonesia. Haleluya. Supaya semua diselesaikan secara damai, sejahtera, adil. Supaya jangan tuduh sana, tuduh sini, tuduh presiden dulu waktu baik tidak ada. Itu semua itu adalah dosa bangsa. Bukan saja dosa bangsa Indonesia, tetapi PBB, Belanda, Inggris, Roma, banyak negara terlibat. Seperti itu, saudara-saudara terkasih. Lalu kami berdoa. Pada waktu berdoa, Tuhan urapi Menteri HAM ini. Lalu Tuhan berkata, Tuhan perlihatkan siapa yang sudah diurapin, siapa yang berani menentu Menteri HAM ini, itu pengurapan yang ada dalam dia. Seperti waktu Elisa itu, dia waktu dia naik ke Gunung Betel itu, Bukit Betel, ada serombongan anak-anak yang dong bilang begini, botak naik. Jadi dong marah Nabi Elisa dia lihat ke belakang begini, langsung dia kutuk mereka. Dia kutuk mereka begini, anak-anak itu semua dimakan oleh beruang. Nah, nanti seperti itu, karena itu Menteri HAM ini Natalis Pigai itu sudah diurapi tanggal hari ini, sehingga Tuhan percayakan untuk mengadili atau menghakimi ataupun juga menangani masalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi cukup terpanjang di muka bumi. Cukup terpanjang di muka bumi, dan memang sengaja diabaikan oleh PBB, memang sengaja diabaikan oleh Belanda, Inggris, Roma, dan Indonesia itu hanya terakhir sebagai pelaku yang mereka ini sebagai pelaku yang hanya mengamankan kebun sumber daya alamnya PBB, Amerika, dan lain-lain. Jadi seperti itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai. Jadi di mana kita tadi lihat Matius 7 itu hal menghakimi. Yang sebelah hakimi dia, itu presiden yang salah, itu Roma yang salah. Padahal ini semua salah. Dalam mata itu semua ada balok-baloknya, ada sebutnya. Mari kansa keluar. Tidak bisa. Itu tidak bisa dan itu tidak adil. Bagaimana pelaku menjadi hakim untuk menghakimi? Pelaku tetap dia menang, dan itu tidak ada keadilan. Dan hukum apapun di muka bumi, baik hukum Tuhan maupun hukum yang diadopsi dari firman Tuhan dari Belanda dan dipakai oleh seluruh dunia, ini kan hukum cari keadilan. Bagaimana pelaku menjadi hakim? Nah, ini yang dicatat dan ini disampaikan oleh firman Tuhan, sehingga yang harus menghakimi itu umpamanya Tuhan menghakimi bangsa-bangsa. Tidak bisa manusia di hakim untuk menghakimi sesama manusia. Tidak bisa. Karena manusia adalah pelaku dosa. Haleluya. Manusia tinggal mengaku saja, minta ampun. Betul. Apa yang sedang dibilang itu ada catatan. Sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan di atas Papua itu ada agenda-agenda catatan-catatan. Nah, kalau memang itu tidak disimpan, maka di surga itu lengkap. Oh, hari ini tanggal ini dia bunuh orang ini. Belanda dia bunuh orang ini, orang Papua ini. Hari ini tanggal ini orang
Belanda dia culik orang ini. Ya, itu kan semua ada, semua lengkap. Saudara-saudari terkasih. Ya, dengan demikian di sini saya tidak banyak bicara. Saya harap apa yang Tuhan lakukan hari ini, saya harap semua orang Papua, orang asli percaya, orang percaya, orang asli Papua, maupun juga orang-orang dari luar Papua yang percaya akan perkataan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, dan Tuhan sedang itu harus katakan amin. Harus katakan amin. Kalau kita sudah katakan amin, itu berarti suatu kebenaran yang disampaikan firman Tuhan itu sah dan benar dan amin. Benar dan amin, dan itu telah terjadi dan kita aminkan dan akan segera terjadi. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, ini saya mau kasih tahu bahwa hari ini semua peristiwa genosida di atas Papua itu, di belakangnya itu ada kekuatan gaib, ada kekuatan setan. Sehingga orang Papua itu harus berdoa betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul merendahkan diri, betul-betul berdoa sungguh-sungguh, minta ampun dan meratap di hadapan Tuhan, dan berdoa sungguh-sungguh, dan melakukan doa-doa peperangan. Semua gereja, denominasi gereja di atas Papua, para hamba Tuhan, pastor, pendeta, hamba Tuhan dari denominasi gereja apapun, umat Tuhan harus dihajar untuk doa peperangan. Saudara-saudara, jangan diam saja. Jangan berbicara, tapi ajar anak-anak kita, umat Tuhan yang di mana saja orang asli Papua, untuk bagaimana gereja-gereja itu sudah mulai harus, hamba Tuhan sudah mulai harus ajar umat Tuhan itu dengan doa-doa peperangan. Harus berseru akan nama Tuhan, harus berseru akan nama Yeshua HaMashiach Adonai, harus berseru akan darah Yeshua. Saudara-saudara terkasih, kita tidak tahu Papua ini sedang dikepung. Papua ini sedang dikepung. Kalau undang-undang, kalau itu sudah mulai dibuat, itu undang-undang itu mau bunuh orang Papua. Orang Papua harus meratap, berdoa. Kamu kira itu mau bunuh binatang-binatang atau buru-buru babi-babi atau ini apa saja di atas? Tidak ada. Ini mau memburu orang Papua. Maka ini waktunya untuk umat Tuhan harus demonstrasi, turun ke jalan-jalan, demonstrasi, berdoa, haleluya di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, ada pembelaan Tuhan terhadap orang Papua, dan ada belas kasihan terhadap orang asli Papua. Sehingga Tuhan mendamaikan segala sesuatu di atas Papua. Kita lihat orang-orang, siapapun dia yang dari luar masuk itu mempunyai kekuatan-kekuatan gaib. Sekarang orang Papua punya kelebihan sebagai daerah basis Kristen, itu kita punya kekuatan hanya adalah Yeshua HaMashiach Adonai sebagai panglima perang kita, dan dia sebagai raja di atas segala raja, berseru kepada darahnya, berseru kepada namanya yang berkuasa. Itu adalah kekuatan kita. Itu adalah kekuatan orang-orang Kristen di atas tanah Papua. Dan enak kalau kita peperangan di dalam roh. Bukan peperangan nyata-nyata, tapi dalam roh. Tembak-tembak mereka punya setan, tembak-tembak mereka punya di dalam roh. Kita hancurkan kekuatan-kekuatan kuasa gelap, kekuatan roh peperangan, utang-utang darah yang mendorong untuk menggenosida orang. Kita hancurkan, kita perangi dalam peperangan roh. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ayo bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Haleluya. Para pastor, pendeta dan lain-lain harus gerakan dalam satu gerakan besar, gerakan doa. Raga umat Tuhan di Papua, gerakan berdoa, gerakan doa puasa, gerakan berdoa, gerakan KKR, gerakan doa peperangan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, bangkit, jangan tidur. Haleluya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Engkau dahsyat dan perkasa, Engkau berkuasa di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Karena hari ini, tanggal 24 Maret tahun 2025, Engkau telah melakukan perkara besar di atas negeri ini. Sungguh, Engkau telah melakukan perkara besar bagi orang-orang Papua. Sungguh, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, moyang kami pada zaman generasi Yosua, 12 suku Israel Papua telah menyalibkan
membunuh para nabi dan para orang benar pada waktu itu. Namun Bapa, hari ini hutan darah sudah diselesaikan oleh darah Yesua HaMashiach Adonai, sebab darah Yesua berbicara lebih kepada darah Abel. Dengan demikian, Bapa, di dalam kami mengucap puji Engkau, muliakan namamu. Pada saat ini juga Bapa, Kepala Negara Presiden Prabowo, jamah pikirannya, hatinya, Tuhan berkati dia, berikan pikirannya baik kepada dia, dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Adonai, agar dia membatalkan setiap rancangan-rancangan dia jahat, semua dibatalkan oleh kuat kuasa darah Yesus. Sebab apa Tuhan rancang bagi orang Papua tentang masa depan, rancang masa depan harapan dan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Bapa, setiap kekuatan-kekuatan apapun yang mendorong Bapa untuk melakukan niat tidak baik di atas Papua, kami kancing, kami patahkan, dan tongkat gada besi terus bergerak, dan malaikat beribu-ribu berlaksa-laksa yang ada di atas kawasan Tuhan, di atas Papua, terus bekerja dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, kami serahkan setiap orang yang bergerak di atas Papua dengan kegerakan-gerakan yang sedang terjadi sana sini. Tuhan kancing Bapa, makamu paniai, makamu semua ditutup dengan darah Yesus. Kamu makamu semua ditutup dengan darah Yesus. Haleluya. Tempat-tempat apapun tutup kembali dengan darah Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, kami berdoa, kami percaya apa yang kami telah katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Lindungi, pegang itu, bungkus kami dengan kuat kuasa darah yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.